adik-adik, ketemu lagi nih di acara kita Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Kita ketemu di Minggu Prapaskah pertama tanggal 21 Februari 2021. Yuk kita siap-siap untuk berdoa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih untuk pagi ini. Kami datang karena berkat-Mu. Kami rindu akan bimbingan-Mu. Kami mohon, bukalah pikiran kami, agar kami semakin mengimani Engkau, Allah yang menghendaki keselamatan dan kebahagiaan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 22. Sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai adik-adik, apakah ada kalian yang pernah dihukum? Siapa yang menghukum kalian? Dan kira-kira apa penyebabnya? Biasanya orang dihukum karena ia bersalah atau dinilai bersalah. Tetapi apapun bentuknya, hukuman tentu tidak disukai siapapun, bukan? Kamu juga tidak suka hukuman, kan? Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus yang tidak bersalah dihukum dengan dipaku di kayu salib hingga wafat. Yesus bersedia menanggung penderitaan yang demikian berat karena cintanya pada umat manusia. Allah pencipta memberikan akal budi dan kehendak bebas pada manusia ciptaannya. Seringkali manusia jatuh ke dalam dosa karena mengabaikan suara Tuhan yang ada di dalam hatinya. Bagaimana itu terjadi? Jika kesombongan, keserakahan, kemalasan, kecurangan, kebohongan, dan sifat-sifat buruk lainnya lebih berperan dibanding ketaatan seseorang kepada Allah, maka ia akan jatuh ke dalam dosa. Meskipun manusia seringkali melawan atau menolak kasih Allah, manusia tetap sangat dikasihinya. Banyak nabi yang Allah utus untuk mempertobatkan orang-orang yang telah menyimpang dari Allah, namun mereka tidak menghiraukan. Nabi Nuh adalah satu-satunya orang baik pada zamannya. Sedangkan manusia yang lain hidup dalam kejahatannya. Nabi Nuh yang taat pada Allah beserta keluarganya diselamatkan Allah dari air bah yang menenggelamkan seluruh bumi. Puncak dari kasih Allah adalah mengutus Yesus, putra tunggalnya, ke dunia. Hati manusia yang sudah dipenuhi dosa tidak dapat melihat kasih dan kuasa Allah dalam diri Yesus. Mereka menghukum Yesus, bahkan membunuhnya. Yesus yang wafat dalam keadaannya sebagai manusia, bangkit dan naik ke surga. Yesus berkuasa membersihkan dosa-dosa kita
ketika kita mau bertobat, sehingga kita dapat hidup bahagia bersamanya. Orang yang memberi diri dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta hidup seturut kehendak Allah, tentunya akan memperoleh keselamatan kekal. Nah, adik-adik, mau dong tetap cinta Tuhan Yesus selamanya. Nah, adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, kita mulai dari kelas kecil ya. Kakak mengajak kalian untuk lebih mendengarkan apa kata orang tua kita. Nasihat, petunjuk, itu pasti berharga dong untuk kita. Nah, adik-adik kelas kecil, ajak orang tua kalian berdoa bersama ya, agar kalian bisa menjadi anak yang lebih patuh dan tidak membantah nasihat orang tua. Sedangkan untuk kakak-kakak kelas besar, kakak mau tanya pertanyaan yang di awal tadi, apakah kalian pernah dihukum? Nah, yuk berbagi cerita dengan menuliskannya atau merekam lewat video. Supaya lebih mudah, kakak menyiapkan beberapa pertanyaan di bawah ini supaya kalian bisa memulai ceritanya. Yang pertama, apa yang kalian rasakan ketika menjalani hukuman? Kedua, apakah ada yang mau kalian rubah setelahnya? 3, bagaimana cara kalian berubah? Keempat, apa hasil yang kalian harapkan setelah berubah? Nah, demikian aktivitas kita minggu ini. Dilakukan bersama-sama ya. Nah, adik-adik, kita baca bersama yuk sikap hidup baru kita minggu ini. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Aku mau ikut Yesus selamanya. Dengan pertolongan Yesus, aku akan hidup bahagia dan tidak terikat dosa. Nah, adik-adik, tidak terasa sudah sampai di doa penutup. Mari kita menutup kegiatan kita dengan berdoa bersama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Yesus. Kami semakin tahu betapa Engkau mengasihi kami. Tuntun kami untuk tidak membuat-Mu bersedih hati dengan sikap dan perbuatan kami yang melawan kehendak-Mu. Ajari kami menjadi anak-anak yang melakukan perintah-Mu. Bunda Maria yang baik hati, doakan kami untuk bisa setia melakukannya. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay, kita sudah menyelesaikan kegiatan kita hari ini teman-teman. Sampai bertemu kembali di Bina Iman Anak Santo Gabriel Etom minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersukacita.
Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.